Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ega Mendarasari dengan NPM 1617051023 dari Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung, tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari tugas temui kembali informasi yang sudah diberikan oleh dosen saya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan soal beserta jawabannya, dan di sini ada 3 soal yang sudah saya kerjakan. Untuk soal yang pertama, ini perintahnya jelaskan apa yang dimaksud dengan vector space model. Jadi, vector space model ini sendiri merupakan dasar bagi sejumlah operasi pengambilan informasi mulai dari penilaian dokumen pada query, klasifikasi dokumen, dan pengelompokan dokumen. Nah, vector space model ini sendiri adalah sebuah pendekatan natural yang berbasis pada vektor dari setiap kata dalam suatu dimensi spesial. Pencarian dalam sistem temu balik ini merupakan hal yang dibutuhkan. Hal ini karena ketetapan pencarian sesuai keyword yang dimasukkan user dengan dokumen yang jumlahnya banyak. Jadi, vector space model ini adalah suatu model yang digunakan untuk mengukur kemiripan antara suatu dokumen dengan suatu query. Jadi, query dan dokumen ini dianggap sebagai vektor. Vektor pada ruang N dimensi, di mana T adalah jumlah dari seluruh term yang ada dalam leksikon. Nah, leksikon ini, jadi yang dimaksud dengan leksikon ini sendiri adalah daftar semua term yang ada dalam indeks. Nah, selanjutnya, itu tadi akan dihitung nilai kosinusnya sudut dari dua vektor, yaitu W dari tiap dokumen dan W dari kata kunci. Selanjutnya, pada VSM atau bisa disebut dengan vector space model, sebuah kata direpresentasikan dengan sebuah dimensi dari ruang vektor. Relevansi sebuah dokumen ke sebuah query didasarkan pada similaritas di antara vektor dokumen dan vektor query. Jadi, vektor atau bisa disebut dengan VSM ini sendiri memungkinkan sebuah kerangka pencocokan parsial. Hal ini dicapai dengan menetapkan bobot non-biner untuk istilah indeks dalam query dan dokumen. Bobot istilah ini yang akhirnya akan digunakan untuk menghitung tingkat kesamaan antara setiap dokumen yang tersimpan dalam sistem dan permintaan pengguna. Dokumen yang terambil disortir dalam urutan yang memiliki kemiripan. Model vektornya sendiri memperhitungkan pertimbangan dokumen yang relevan dengan permintaan pengguna. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini pertanyaannya, jelaskan tentang TF dan IDF. Jadi, TF atau IDF ini sendiri, kalau TF itu kepanjangan dari term frekuensi. Kepanjangannya itu term frekuensi, sedangkan IDF itu singkatan dari inverse document frequency. Jadi, TF itu term frekuensi dan IDF itu inverse document frequency. Nah, jadi TF IDF ini mempertimbangkan frekuensi kata-kata yang berbeda dalam semua dokumen dan mampu membedakan dokumen dalam vector space model. Jadi masih berkaitan dengan VSM atau bisa disebut dengan vector space model tadi. Setiap vektor itu disusun oleh term dan bobot yang mewakili dokumennya. Nah, kesamaan dokumen
itu dapat dinyatakan dengan sudut atau jarak antara vektor. Jadi, semakin kecil sudut atau jarak, maka akan berarti semakin mirip dua dokumen tersebut. Nah, sekarang kita ke pengertian TF atau term frekuensi. Jadi, TF ini sendiri merupakan frekuensi kemunculan term atau bisa disingkat dengan T pada dokumen yang bisa disingkat dengan D. Nah, sedangkan IDF atau inverse document frequency, jadi IDF ini merupakan suatu metode dari sebuah perhitungan dari bagaimana term didistribusikan secara luas pada koleksi dokumen yang bersangkutan. Selanjutnya, pada term frekuensi atau bisa disingkat dengan term, itu terdapat beberapa jenis formula yang dapat digunakan. Ini ada 4. Yang pertama ada TF biner atau bisa disebut dengan binary TF. Itu hanya memperhatikan apakah suatu kata atau term ada atau tidak di dalam dokumen. Nah, jika ada, maka akan diberi nilai 1, dan jika tidak ada, itu diberi nilai 0. Untuk yang kedua, itu TF murni atau bisa disebut dengan raw TF. Jadi, nilai TF itu diberikan berdasarkan jumlah kemunculan suatu term di dokumen. Contohnya, jika muncul 5, atau jika muncul 5 kali, maka kata tersebut akan bernilai 5, dan seterusnya. Untuk yang ketiga, ini TF normalisasi. Jadi, TF normalisasi ini menggunakan perbandingan antara frekuensi sebuah term dengan nilai maksimum dari keseluruhan atau kumpulan frekuensi term yang ada pada suatu dokumen. Dan yang keempat, yang terakhir, TF logaritmik. Jadi, hal ini tuh untuk menghindari dominasi dokumen yang mengandung sedikit term dalam query, namun mempunyai frekuensi yang tinggi. Nah, selanjutnya, kalau untuk metode IDF atau inverse document frequency, itu merupakan sebuah perhitungan dari bagaimana term didistribusikan secara luas pada dokumen pada koleksi dokumen yang bersangkutan. Nah, dia akan berbeda dengan TF. Jadi, kalau TF kan semakin sering frekuensi kata muncul, maka nilai semakin besar. Nah, dalam IDF itu semakin sedikit frekuensi kata yang muncul dalam dokumen, maka akan semakin besar nilainya. Jadi, kebalik IDF ini sendiri kebalikan dari TF atau term frekuensi. Selanjutnya, ini ada soal yang terakhir, soal ketiga. Jadi, soalnya berikan cara kerja term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi dari korpus dokumen. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, term frekuensi atau inverse dokumen frekuensi ini atau bisa disebut dengan TF atau IDF, itu adalah sebuah metode algoritma yang berguna untuk menghitung bobot setiap kata yang umum digunakan. Metode ini juga terkenal efisien, mudah, dan memiliki hasil yang akurat. Nah, cara kerja dari TF dan IDF, metode term frekuensi dan juga inverse dokumen frekuensi ini pada korpus dokumen itu dia akan menghitung nilai term frekuensinya atau TF dan inverse dokumen frekuensi atau IDF itu pada setiap kata atau token di setiap dokumen dalam korpus. Jadi secara sederhana, metode TF atau IDF ini digunakan untuk mengetahui berapa sering suatu kata itu akan muncul di dalam dokumen.
Jadi mungkin segitu dulu penjelasan dari saya dari ketiga soal ini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.